Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang.
Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Rumah orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi dia yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan kakak guru Agenka semuanya mendoakan kalian sehingga keadaan kalian tetap dalam keadaan yang baik, keadaan sehat dan juga diberkati. Ingatlah pada saat-saat virus COVID-19 ini, adik-adik jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan juga adik-adik jangan lupa memakai masker kemanapun kalian pergi. Di antara semuanya, kakak selalu mendorong adik-adik jangan lupa untuk rajin membaca firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik untuk juga memuji Tuhan dan adik-adik berdoa. Ketika kalian di rumah, bantulah orang tua kalian, rajin-rajinlah untuk menolong orang tua kalian membersihkan rumah, menyapu rumah, menyetrika, ataupun hal-hal kecil lainnya. Sehingga kalian akan belajar untuk menjadi anak yang taat. Percayalah, pasti berkat Tuhan akan turun dalam hidup kalian. Adik-adik masih ingatkah kalian, Nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima petunjuk dan wahyunya. Adik-adik, ketika Tuhan memanggil mereka adalah hal yang sangat luar biasa. Dan Tuhan memakai mereka untuk membuat dan juga memanggil bangsa Israel ataupun menegur bangsa Israel untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan, untuk tidak lagi menyembah kepada berhala, tidak lagi membuat kuil untuk patung-patung sembahan mereka. Karena Tuhan menginginkan bangsanya kembali hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik, satu cerita yang sangat luar biasa adalah juga tentang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang melayani sebelum bangsa Israel ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke negeri Babel. Yeremia artinya Tuhan itu tinggi, Tuhan itu mulia. Adalah salah satu nabi yang merupakan penulis kitab Yeremia di Alkitab. Adik-adik, Yeremia lahir di Anatot dan pada tahun 645 sebelum Masehi. Ayahnya adalah Imam Hilkia yang melayani juga di Bait Allah. Adik-adik, umurnya diperkirakan belum genap 20 tahun ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu dia bukan orang yang pandai berbicara. Dan Yeremia melakukan tugasnya pada masa pemerintahan 5 raja Israel, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakhin, dan Raja Sedekia. Dalam Alkitab namanya disebutkan sebanyak 134 kali dalam 5 kitab, dan pertama kali namanya muncul dalam kitab 2 Tawari 35 ayat 25. Ia juga dikenal sebagai seorang nabi yang menangis. Kenapa? Karena ia selalu berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Karena hatinya begitu terbeban, karena hatinya begitu mencintai bangsanya, dan ia mau supaya bangsanya dipulihkan dan juga berbalik untuk menyembah kepada Allah. Secara garis besar pada masa pelayanan Yeremia, ia menentang 2 kejahatan yang begitu luar biasa terjadi di Israel. Yang pertama adalah tentang penyembahan berhala dan juga pembangunan kuil bagi berhala-berhala yang terjadi di Israel. Adik-adik,
dan juga ketidakadilan yang dilakukan oleh para imam, para pembesar dan raja. Ia juga menentang semua nabi-nabi palsu yang memperkatakan firman Tuhan dengan tidak benar. Ia menginginkan satu perubahan pertobatan yang sungguh-sungguh harus terjadi di Israel. Ia menubuatkan kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa Allah akan menghancurkan bait sucinya sendiri dengan mengirim musuh dari utara, yaitu bangsa Babel, serta akan membawa bangsa Israel ke pembuangan selama 70 tahun. Ia menuliskan dalam Yeremia pasal 30 sampai 33 bahwa Allah akan memperbarui hati mereka sehingga mereka akan sungguh-sungguh mengasihi Allah, dan Israel akan kembali ke tanah perjanjian, dan Mesias yaitu Yesus Kristus dari keturunan Daud akan datang, dan semua bangsa akan mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati. Adik-adik, sungguh kehidupan yang luar biasa daripada seorang Nabi Yeremia. Dan ketiga, pada saat itu muncullah Tuhan membangkitkan seorang nabi yang lain, yaitu Nabi Yehezkel. Ia juga bernubuat di dalam pembuangan ke Babel, yaitu 593 sebelum Masehi sampai 571 sebelum Masehi. Nama lengkap daripada Yehezkel adalah Yehezkel bin Buzi. Arti nama Nabi Yehezkel adalah Tuhan akan menguatkan. Ia sering kali dipanggil Allah dengan sebutan nama anak manusia. Ia berasal dari keturunan Lewi. Ia lahir 622 sebelum Masehi. Adik-adik, sewaktu muda Yehezkel sering mendengar keluh kesah dari Nabi Yeremia tentang Yerusalem. Ia ikut dibawa di pembuangan pada tahun 597 sebelum Masehi, yaitu pembuangan orang Yehuda. Ia muncul pada masa Yeremia yang memberitahukan hukuman atas Yehuda sebagai penegakan keadilan Allah atas umatnya. Adik-adik, kalau kita baca di dalam Yehezkel 2 ayat 1, Yehezkel mengatakan firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Adik-adik, panggilan kenabian daripada seorang Yehezkel itu terjadi di daerah Tel Abib. Ia menceritakan penglihatannya tentang satu kendaraan yang juga takhta Allah dengan 4 makhluk yang memiliki 4 wajah. Wajah manusia, lembu, singa, dan raja wali. Ia menceritakan bagaimana tangan Tuhan menyertainya. Firman Tuhan ada di dalam dia dan pesan Tuhan melalui dia. Nah, adik-adik, mari kita ikuti cerita firman Tuhan yang sangat menarik ini tentang orang-orang khusus yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menyuarakan, menubuatkan suara Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Mari kita saksikan. Ayo bakar! Bakar! Bakar semuanya! Habis semuanya! Ya! Ayo! Ayo bakar! Ya! Ya Tuhan, mengapa Engkau melupakan kami? Ayo jalan. Kita seperti domba yang akan disembelih.
Jalan terus, jangan berhenti. Ayo. Ayah. Nabi sudah memperingatkan kita, tapi kita tidak dengar. Sekarang di mana Nabi itu bersembunyi? Dia ada di Ramah. Pasukan Kasdi mengirimnya ke sana. Tuhan berfirman, anak-anak Israel kehilangan imannya, lenyap dari mulut-mulut mereka. Akan ada bangsa datang dari utara. Mereka kejam dan tidak mengenal kasihan. Mereka datang dengan kuda dan suara mereka bagai gemuruh kilat. Di Yerusalem, sorak sukacita akan lenyap. Karena bumi akan dihancurkan. Dan kau akan dibawa ke negeri asing untuk menjadi pelayan dewa asing. Siang dan malam, dan majikanmu tidak akan memberimu istirahat. Ini akhir dari bangsa mereka. Kita telah menghancurkan kebanggaan Israel, yaitu Yerusalem. Akhirnya kota Daud ditelan api, dan aku akan menghancurkan sisanya, batu demi batu, seperti perintah Raja Nebukadnezar. Kemari, ayo, kita hancurkan kota ini. Ayo ambil semuanya. Ayo cepat, ambil semua yang berharga. Ayo, ayo jarakul mereka. Ayo, ayo jarah semuanya. Ayo, jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo, ambil semua barang-barang berharga. Ayo, ayo, ayo cepat. Semuanya terbuat dari emas di sini. Lihatlah, indah sekali. Ini adalah harta karun Salomo yang terkenal. Nanti sisanya kita bakar semua. Ya, dengan semua ini, Nebukadnezar akan menjadi raja terkaya di dunia. Kiranya Merodak dan seluruh dewa melindunginya. Yeremia sudah memperingatkan ini. Tuhan murka atas dosa-dosa umatnya, dan ia menyerahkan mereka pada musuhnya. Kedengarannya kau senang melihat Yerusalem hancur. Ini bencana terbesar sepanjang sejarah. Tidak, aku meratap untuk Yerusalem yang terbakar, dan aku mengharapkan kemarahan Tuhan saat Israel bertobat dari dosanya. Dosa mereka yang saat ini semerah kirmizi akan jadi seputih bulu domba, dan orang-orang yang berjalan dalam kegelapan akan melihat cahaya terang. Cepat, semuanya terbakar. Ayo cepat, kita harus selamatkan mereka. Itu adalah tulisan suci mengenai tradisi bangsa kita. Ayo cepat, cepat. Hati-hati, Ayah. Ayo cepat. Ya Tuhan. Semuanya akan runtuh. Gulungannya terbakar. Ayo, kita pergi, nak. Lari. Semuanya terbakar. Tidak ada lagi yang tersisa.
cepat, hentikan mereka. Ayah, jangan tinggalkan aku. Pergilah, selamatkan tulisan-tulisan suci. Ajang ayah sudah tiba. Pergilah, ayo. Ayah. Di sini kita mengirim Yeremia, sang nabi. Raja tidak mau membunuhnya. Kau sudah menjalankan perintah rajamu. Bangsamu sudah diasingkan dan Yerusalem akan rata dengan tanah. Bait suci. Sudah tidak ada lagi. Bait suci hancur. Semua ramalanmu telah terwujud, tapi mereka tidak mendengarkanmu. Aku ingin katakan bahwa Raja Nebukadnezar tidak ingin kau mati. Kau boleh pergi, buka rantai nabi ini. Keluar! Kau mau kemana, Yeremia? Aku mencari bangsaku, bangsa milik Yahweh. Kau tidak dengar ya? Bangsamu sudah ditahan Nebukadnezar dan seluruh kota, dan bait sucimu sudah dihancurkan. Seorang gubernur dipilih untuk menggantikan raja mereka. Setelah masa hukuman berakhir, umat Tuhan akan kembali dan membangun kembali bait suci. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Aku sudah melihatnya. Pada hari itu, tulangmu dan tulang rajamu habis dimakan cacing dalam 70 tahun. Kau itu hanya orang tua, Nabi. Sudah terlalu tua. Tuhan benar, dia hanya orang aneh. Dia tidak aneh. Dia pembawa pesan Tuhannya. Ayo cepat budak, jalan. Cepat jalan. Saudaraku, akhirnya aku menemukanmu. Itu anak Buzi. Itu anak Buzi. Iya, benar. Jangan minum terlalu cepat, pelan-pelan saja. Yeskiel, aku senang melihatmu lagi. Yeskiel, benarkah itu suaramu? Orang-orang Yerusalem, aku kembali bersama kalian. Apa? Tidak, itu suara Tuhan. Aku terlalu lama berdiam diri di Yerusalem. Buka karungmu, Pak Tua.
Sekarang aku harus kemana? Wilayah Yahudi. Kau akan bertemu orang-orang Yahudi yang ditangkap sebelum kau. Hei, buka mulutmu. Kau menyembunyikan sesuatu, orang tua? Kau membawa emas atau perak? Aku tidak bawa apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Isinya hanya gulungan kitab yang tidak berharga. Halo saudaraku, kami sudah tiba. Kau aman. Mereka sudah menunggu kita. Terima kasih saudaraku. Kau pasti Yakub si penulis, benar bukan? Aku melihatmu dan mengenalimu, meskipun kau sudah tua. Aku tidak ingat siapa dirimu. Bagaimana kau bisa mengenalku? Aku mengenalmu di Yerusalem saat kau menulis di Bait Suci. Kau yang mengajariku banyak pengetahuan. Dulu kau memanggilku Ezi. Kau yang mengajariku menulis papan lilin. Apa kau tidak ingat? Kau adalah guru pertamaku, Yakub. Kau Yehezkiel, diberkatilah nama Yahweh. Waktu itu kau masih kecil, sudah lama sekali. Aku buta, tapi aku melihatmu. Kau adalah Yehezkiel, sang nabi. Aku selalu berterima kasih padamu, guru. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Yehezkiel? Tolong katakan di mana aku bisa bertemu anakmu. Hanya itulah yang aku butuhkan. Lewat jalan ini, ada sebuah gang di sebelah kanan. Di ujungnya ada sebuah pintu. Mereka bekerja di sana. Terima kasih. Masuklah. Apa yang kau inginkan? Kau adalah Kusai anak Yakub, kan? Benar, tapi kau siapa anak muda? Itu tidak penting. Lihatlah isi karung ini yang kubawa dari Yerusalem. Ini firman Tuhan. Hah? Dari mana kau dapatkan gulungan kitab berharga ini? Wah, bagus sekali. Hebat. Ketika tentara Kasdi membakar Bait Suci, tangan Tuhan yang menyelamatkannya agar bangsa kita tidak melupakan sejarahnya. Aku mengerti, tapi kau siapa? Aku Ezi, ingat aku? Kau Yehezkiel sang nabi, Tuhan memberkatimu. Saudaraku. Firman-firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan melupakan kita karena dosa kita. Dosa yang dilakukan oleh Raja Yerusalem dan imam-imam di Bait Suci.
Mereka tidak percaya pada Tuhan dan bekerja sama dengan Mesir, Amori, Filistin dan Asyur untuk melawan Kasdim yang mengalahkan mereka dan membakar Yerusalem. Kalian tahu kenapa kita semua ada di sini, Nak? Katakan, apa kau tahu? Tentu saja aku tahu. Aku tahu sekali. Kalau begitu, katakan padaku, Nak. Setelah masa-masa dosa dan api, Yerusalem yang baru akan dibangun di tanah pengasingan. Ini bukan suaraku, tapi firman Tuhan lewat mulutku. Tuhan berfirman pada kita, dengarkan suaranya. Pergilah bercocok tanam dan makan hasil panennya agar kalian hidup tanpa mengemis. Ajari anak laki-laki dan perempuan dan patuhi hukum Musa. Ya benar. Dia benar. Setelah gelap, terbitlah terang. Babylon adalah tempat kita diasingkan. Dan disinilah Yerusalem yang baru akan bangkit. Silakan coba dilihat kainku. Kamu mencari bahan yang bagus. Silakan, ayo. Yang mana yang suka? Yang mana suka? Silakan. Coba lihat kainku, Tuan. Silakan kalau perlu butuhkan, silakan. Ini kualitas yang baik. Ya, ayo, silakan. Silakan yang suka dipilih. Ayo diambil, dipilih. Mari, silakan masuk Tuan, silakan. Lihatlah betapa indahnya perhiasan kami. Berapa harga kalung ini? Aku tidak bisa memberi harga yang murah untuk yang itu, Tuan. Aku bayar berapapun Cukup harga. dengan harga yang sepantasnya. Aku tidak pernah melihat karya yang begitu indah. Di mana kau belajar cara membuat perhiasan pandai besi? Di Yerusalem, Tuan, bersama anak-anakku. Aku salah satu pembuat perhiasan bait Tuhan. Aku bagikan keuntungan pada anak-anak dan memberikan pada yang membutuhkan. Berlutut di hadapan Raja Dunia. Aku bilang berlutut di hadapan Raja Dunia. Aku bilang berlutut di hadapan Raja Dunia. Kau bagaimana? Kau juga mau seekor domba? Aku masih punya yang bagus. Aku bawakan untuk hari Paskah. Hampir semuanya terjual. Aku minta yang terkecil saja. Oh, kau sungguh tahu cara memilih. Ini yang terkecil tapi juga yang paling gemuk. Terima kasih. Ini adalah hari Paskah. Ini adalah perayaan bangsa Israel yang berlanjut dari generasi ke generasi, menunggu malaikat penebus. Lalu, setelah pengasingan dan perbudakan di Mesir, di mana Tuhan menghabisi semua anak sulung mereka dan membawa umatnya menuju ke tanah perjanjian. Hari ini, Dia akan menyelamatkan mereka yang menyembah Dia dan menunggu penebusan darinya. Bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Pengasingan kita akan berakhir sebelum itu. Lalu kita akan meninggalkan negeri ini. Dan setelah malam yang panjang, kita akan melihat terang hari yang baru. Diberkatilah nama Tuhan. Aku terhibur dengan merayakan Paskah dan mengingat upacara Yerusalem. Kita harus selalu ingat bahwa kita bertobat dari dosa kita terhadap Tuhan. Tapi hukuman kita berakhir. Ini bukan untuk selamanya. Hukuman kita akan berakhir dan bangsa Israel pulang. Kegelapan akan dikalahkan dan terang akan kembali.
Di Yerusalem, sukacita akan memenuhi setiap rumah. Mari kita makan. Bangsa Israel tinggal dalam perbudakan di Babylon selama 70 tahun. Mereka menyesal telah berdosa pada Tuhan, dan mereka kembali mematuhi hukum sesuai perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Dalam masa tahanan, mereka menyalin dan menyimpan tulisan-tulisan tentang tradisi suci mereka. Mereka juga menulis kembali apa yang mereka ingat dari tulisan-tulisan yang sudah hancur. Adik-adik, Yehezkel memberikan peringatan kepada umat Israel bahwa Tuhan akan menghakimi mereka dan bahwa Yerusalem akan jatuh dan juga hancur. Adik-adik, pesan dari Tuhan bahwa Ia akan menghakimi bangsa-bangsa yang menindas dan menyesatkan umatnya. Dan yang berikutnya penghiburan bagi Israel setelah jatuhnya Yerusalem dan janji tentang masa depan yang cerah. Adik-adik, Yehezkel adalah seorang yang memiliki iman yang teguh. Adik-adik, sebagian besar daripada pesannya didapat pada waktu Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan yang besar kepadanya. Adik-adik, Yehezkel menekankan perlunya pembaharuan hati dan jiwa serta tanggung jawab setiap orang atas dosanya sendiri. Adik-adik, ada 4 hal yang dimiliki oleh Nabi Yeremia dan juga Nabi Yehezkel. Yang pertama, mereka taat kepada Tuhan. Kehidupan mereka, pengabdian mereka kepada Allah sungguh sesuatu yang luar biasa. Mereka bayar sampai akhir hidup mereka. Yang kedua, mereka tidak takut menyatakan kebenaran walaupun mereka ditolak, walaupun mereka dibenci dan mengalami penderitaan dalam masa pelayanan mereka. Yang ketiga, mereka melayani dengan kasih yang luar biasa kepada Allah dan juga mengasihi bangsa mereka. Mereka tidak pantang menyerah sampai akhir masa pelayanan mereka. Adik-adik, sungguh sesuatu hal yang luar biasa bahwa Tuhan memanggil orang-orang pilihannya. Tidak ada kata menyerah atau mundur sampai akhir hidup mereka. Walaupun mereka mengalami kekejaman, mereka terus melakukan kehendak Tuhan. Mereka menyerukan agar setiap orang harus sungguh-sungguh berbalik dari dosa mereka dan menyembah hanya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Adik-adik, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan Yesus? Apakah kamu sungguh-sungguh telah meninggalkan hidup lama kalian dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Hiduplah dalam kesetiaan kepada Allah tanpa pernah melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Mari kita tiru teladan iman dari para nabi pada saat itu. Kalau engkau mau supaya kita tetap setia, engkau tetap setia dan terus dalam hidupmu menjadi saksi untuk menceritakan nama Tuhan, maka mari kita berdoa bersama-sama meminta pertolongan Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan menopang dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu bahwa Engkau telah memanggil para hamba-hamba-Mu yang setia pada masa perjanjian lama. Teladan iman yang luar biasa Tuhan Engkau berikan kepada mereka sehingga kami mau belajar untuk juga menjadi taat kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan karuniakan kepada kami. Tuhan Yesus, lihatlah kami masing-masing, adik-adik kami ataupun siapapun yang menonton di dalam
dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah supaya hati kami, pikiran kami, jiwa kami, seluruh keberadaan kami hanya terpaut kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat kami seringkali merasa lemah, ingin meninggalkan Tuhan, ataupun merasa bosan, ataupun merasa tidak berdaya, kami minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, lalu pulihkan hidup kami sehingga kami dapat belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik dan juga mau mendengar doa kami. Tolonglah kami dalam hidup kami sehingga hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang, karena kami percaya dan menyembah kepada nama Yesus. Berkatilah ya Tuhan di masa-masa sulit ini. Apa yang kami doakan Tuhan jawablah, apa yang kami rindukan Tuhan berikanlah, supaya Tuhan kami tahu Engkau Tuhan yang mendengar, Tuhan yang hidup, dan Tuhan juga yang memberikan semua keperluan dan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus pada saat ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terima kasih. Ini Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terima kasih. Dan ayat hafalan minggu ini kita ikuti juga. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Hafalkan ya adik-adik.
Dan kita akan masuk di dalam akhir daripada episode ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.